Di panggung gemerlap industri film, di mana bintang-bintang bersinar dan alur cerita melambung, ada kekuatan yang sering kali tidak terlihat, censorship. Ini bukan hanya tentang menghapus adegan atau memblokir konten. Ini adalah pertarungan antara kebebasan dan kontrol, antara kreativitas dan batasan. Dalam dunia film yang dikuasai oleh regulasi ketat dan pertarungan ideologi, perbedaan antara Korea Selatan dan Indonesia menjadi cerita yang mengejutkan. Di satu sisi, Korea Selatan menari di atas batas-batas kebebasan kreatif. Sementara di sisi lain, Indonesia berjuang dengan belenggu censorship yang membatasi. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Bagaimana perbedaan ini membentuk industri film dan apa dampak dari penggunaan censorship sebagai alat kekuasaan? Bersiaplah untuk menyelam dalam perjalanan penuh tantangan yang akan mengungkap sisi gelap dan belum terungkap dari dunia film internasional. Ayo kita mulai. Latar belakang. Korea Selatan dan Indonesia adalah dua negara yang menari dalam irama yang sangat berbeda ketika kita membicarakan censorship filmnya. Korea Selatan, dengan kecepatan modernisasi yang memesona, membuka gerbang kebebasan kreatif yang jarang terlihat di tempat lain. Film-film di negara ini seringkali tidak terbelenggu batasan, menciptakan gelombang inovasi yang mengguncang dunia perfilman global. Tapi, apa yang sebenarnya membuat Korea Selatan begitu berani dalam pendekatannya? Di sisi yang kontras, Indonesia, dengan pijakan yang kuat pada nilai-nilai religius dan sosial, mengatur censorship dengan sedikit lebih ketat menghadapi pemotongan, modifikasi, atau bahkan larangan total. Apakah kebebasan ekspresi benar-benar terancam? Bagaimana pengaruhnya terhadap kreativitas dan kemajuan industri film? Ini adalah pertanyaan yang menggantung di udara, menunggu untuk dijawab. Mari kita telusuri lebih dalam bagaimana perbedaan ini memengaruhi dunia film di kedua negara ini. Struktur lembaga censorship. Di Korea Selatan, Korean Media Rating Board (KMRB) menggunakan sistem klasifikasi yang mengategorikan film dalam berbagai kategori usia, seperti all audiences, 12 and over, 15 and over, dan 18 and over, memberikan ruang bagi pembuat film untuk mengeksplorasi ide-ide mereka tanpa batasan yang menyekat. Apakah kebebasan ini berarti bahwa semua film dapat meluncur bebas tanpa batasan? Sistem KMRB yang dikenal dengan keterbukaannya seringkali membuat publik terheran-heran dengan keputusan-keputusan yang diambil. Ini adalah lingkungan yang memupuk kreativitas. Tetapi ada kalanya kebebasan ini bisa melawan arus, menciptakan ketegangan antara kebebasan dan batasan. Seberapa jauh kebebasan ini dapat mendorong batas, dan apa risiko yang mungkin menyertainya? Pertanyaan-pertanyaan ini mengarah kita untuk memahami lebih dalam bagaimana kriteria penilaian di Korea Selatan menciptakan industri film yang memikat perhatian dunia. Sedangkan di Indonesia, lembaga sensor film LSF berperan dalam pengawas ketat dalam dunia perfilman. Di bawah pengawasan ketat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, LSF menerapkan peraturan yang ketat, memastikan bahwa film sesuai dengan norma. Proses ini seringkali melibatkan pemotongan dan modifikasi yang memengaruhi kebebasan kreatif pembuat film. Apakah ada ruang bagi pembuat film untuk bernafas di bawah aturan seperti ini? Atau apakah mereka harus mematuhi batasan yang menghambat inovasi ini? Dalam iklim seperti ini, bagaimana film-film yang dihasilkan dapat bersaing di panggung internasional? Pertanyaan ini membawa kita pada penjelasan mendalam tentang bagaimana sistem penilaian di Indonesia berbeda secara dramatis dari negara lain. Di Korea Selatan, KMRB menggunakan kriteria yang berfokus pada usia dan dampak psikologis dari konten. Mereka menilai unsur kekerasan, bahasa kasar, dan tema seksual, tetapi tetap memberikan kebebasan kreatif yang luas. Ini menciptakan iklim inovatif di mana pembuat film dapat mengeksplorasi berbagai tema dan gaya dengan relatif bebas. Dalam Creativity in Context, Teresa Amabile menyoroti bahwa lingkungan yang mendukung kebebasan dan eksplorasi seringkali menghasilkan tingkat inovasi yang lebih tinggi. Amabile 1996. Namun, seberapa jauh kebebasan ini dapat mendorong batas-batas kreativitas? Apakah ada risiko bahwa kebebasan ini dapat menyulut kontroversi yang tidak terduga? Menyusul pertanyaan ini, kita akan menyelami lebih dalam bagaimana kriteria penilaian di Indonesia membentuk film-film yang harus berjuang melawan batasan. Di Indonesia, LSF memiliki kriteria yang sangat berbeda. Fokusnya adalah kepatutan terhadap norma sosial, yang seringkali mengakibatkan pemotongan atau modifikasi yang signifikan. Film yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal dapat menghadapi larangan total, membatasi kebebasan kreatif yang dapat dieksplorasi oleh pembuat film. David Matsumoto dalam Culture and Psychology menegaskan bahwa kebudayaan yang sangat mengutamakan norma sosial dan pengendalian dapat membatasi ekspresi individu dan kreativitas.
Matsumoto 2017. Apakah pembatasan ini menciptakan industri film yang kurang beragam dan inovatif? Apa dampaknya terhadap kualitas dan daya tarik film-film Indonesia di pasar global? Pertanyaan ini membawa kita untuk mengeksplorasi lebih jauh dampak dari penggunaan censorship sebagai alat kekuasaan di kedua negara ini. Dampak pada industri film. Di Korea Selatan, dampak dari censorship yang longgar sangat jelas. Kebebasan kreatif memungkinkan industri film berkembang dengan pesat. Negara ini telah menjadi pusat perhatian internasional dengan film-film yang seringkali mengeksplorasi tema-tema yang jarang disentuh oleh industri film lain. Dengan kebebasan untuk mengeksplorasi tema dan gaya, film-film Korea Selatan seringkali meraih pujian di festival film internasional. Dalam Influence, The Psychology of Persuasion, Robert Cialdini berpendapat bahwa kebebasan memilih seringkali meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam suatu masyarakat. Cialdini 2006. Namun, adakah risiko bahwa kebebasan ini bisa melawan arus? Apakah kebebasan ini memengaruhi industri film secara keseluruhan? Ini adalah pertanyaan yang menanti jawaban saat kita menggali lebih dalam ke dunia film Indonesia dan dampaknya terhadap kreativitas dan inovasi. Di Indonesia, censorship yang ketat seringkali membatasi kemampuan pembuat film untuk mengeksplorasi ide-ide baru. Film-film yang dihasilkan mungkin tidak mencerminkan keberanian atau kualitas yang sama dengan film-film dari negara lain yang memiliki kebebasan yang lebih besar. Pembatasan ini memengaruhi daya tarik film Indonesia di pasar internasional, menciptakan tantangan besar bagi industri film untuk bersaing di panggung global. Pembatasan ketat ini seringkali menghambat inovasi dan kreativitas, menghasilkan film-film yang mungkin lebih konservatif dan kurang beragam. Dalam Culture and Psychology, David Matsumoto menekankan bahwa kebudayaan yang sangat mengutamakan norma sosial dan pengendalian dapat membatasi ekspresi individu dan kreativitas. Matsumoto 2017. Apa harapan untuk perubahan atau reformasi dalam sistem censorship Indonesia? Apakah ada peluang bagi industri film untuk mengatasi tantangan ini dan berkembang? Temukan jawabannya saat kita mengakhiri penjelajahan ini dengan melihat kesimpulan dan prospek ke depan. Censorship sebagai alat kekuasaan. Meskipun Korea Selatan menerapkan censorship dengan prinsip transparansi, ada kalanya kekuasaan politik memengaruhi keputusan. KMRB, meskipun relatif independen, tidak sepenuhnya bebas dari tekanan politik. Namun, peran utamanya lebih berfokus pada perlindungan penonton dan panduan usia daripada pengendalian politik. Penggunaan censorship di Korea Selatan biasanya berfungsi untuk menjaga kualitas dan relevansi konten, bukan untuk mengendalikan narasi politik. Dalam Politika Psychology, Situation, Individuals, and Cases, David P. Hodgson mencatat bahwa censorship seringkali digunakan oleh penguasa untuk mempertahankan stabilitas politik, tetapi ketika diterapkan secara terbatas dapat menghindari dampak negatif pada kebebasan individu. Hodgson 2006. Namun, bagaimana jika kita melihat lebih dalam ke praktik di Indonesia untuk memahami dampak yang lebih mendalam dari censorship sebagai alat kekuasaan? Di Indonesia, censorship film seringkali digunakan sebagai alat kekuasaan oleh LSF. Dengan pengaruh politik dan tekanan kelompok sosial, seringkali membuat keputusan yang memengaruhi film-film yang mengkritik penguasa, menyinggung para elit, atau mengeksplorasi tema-tema sensitif. Penggunaan censorship sebagai alat pengendalian dapat membatasi kebebasan berekspresi dan memengaruhi perkembangan industri film. Dalam The Politics of Culture in Shadow of Capital, Lisa Lowy dan David Lloyd berpendapat bahwa censorship dapat berfungsi sebagai alat pengendalian sosial dan politik untuk mempertahankan kekuasaan dan mengendalikan narasi publik. Lowy dan Lloyd, 1997. Apa dampaknya bagi masa depan industri film Indonesia? Apakah ada harapan untuk reformasi dalam sistem censorship? Pertanyaan ini menanti jawaban saat kita mengakhiri penjelajahan ini dengan kesimpulan dan prospek ke depan. Mengapa censorship tetap penting? Meskipun censorship seringkali dianggap sebagai penghalang kebebasan berekspresi, tidak dapat dipungkiri bahwa ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan kreatif dan perlindungan publik. Censorship yang bijaksana dan transparan dapat melindungi penonton dari konten yang sangat merugikan, seperti kekerasan ekstrim atau eksploitasi anak-anak, sambil tetap menghormati kebebasan berekspresi. Keseimbangan antara kebebasan dan perlindungan.
Censorship yang sehat berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan kreatif dan perlindungan masyarakat. Censorship dapat menjadi alat untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan publik, asalkan diterapkan dengan prinsip-prinsip etika yang kuat. Censorship yang diterapkan dengan transparansi dan akuntabilitas dapat mencegah penyebaran informasi yang merugikan tanpa sepenuhnya menghilangkan kebebasan berekspresi. Dengan berkembangnya teknologi dan media baru, tantangan dalam menerapkan censorship yang efektif semakin kompleks. Adakah sistem censorship yang ideal, yang dapat melindungi tanpa menghambat inovasi? Bagaimana kita dapat menemukan keseimbangan yang tepat? Pertanyaan-pertanyaan ini mengarah pada eksplorasi tentang bagaimana sistem censorship dapat terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berubah. Censorship dan dinamika sosial. Censorship juga memainkan peran penting dalam menjaga dinamika sosial yang sehat. Censorship yang bijaksana dapat membantu menjaga stabilitas sosial dan menghindari penyebaran kebencian atau kekerasan yang dapat merusak kohesi masyarakat. Ketika diterapkan dengan berhati-hati, censorship dapat mencegah penyebaran informasi yang dapat menyebabkan dampak sosial negatif, sambil tetap menghormati kebebasan berekspresi. Namun, ada risiko besar jika censorship digunakan sebagai alat kekuasaan politik. Seberapa banyak kontrol yang diperlukan untuk melindungi masyarakat tanpa mengekang kebebasan? Bagaimana kita dapat menemukan keseimbangan yang tepat? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu kita memahami mengapa censorship tetap relevan dan bagaimana sistem ini dapat diatur dengan lebih baik di masa depan. Kesimpulan, perbedaan mendalam antara sistem censorship film di Korea Selatan dan Indonesia menggambarkan pertarungan antara kebebasan kreatif dan kontrol ketat, antara inovasi dan pembatasan. Korea Selatan, dengan pendekatan yang lebih longgar, telah menciptakan industri film yang dinamis dan inovatif. Sementara Indonesia, dengan kebijakan yang ketat, menghadapi tantangan besar dalam menjaga kebebasan berekspresi dan memajukan industri film. Censorship, meskipun seringkali kontroversial, tetap memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan dan perlindungan. Apa yang akan terjadi di masa depan? Apakah Korea Selatan akan terus menyingkirkan batasan kreativitasnya, sementara Indonesia berjuang mengatasi pembatasan yang ada? Bagaimana pembuat film dan penonton dapat beradaptasi dengan dinamika ini? Pertanyaan-pertanyaan ini membuka bab baru dalam dunia perfilman yang harus berkembang, di mana censorship akan selalu menjadi elemen kunci untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan dan kontrol. Siapakah pemenangnya dalam duel ini antara kebebasan dan pengendalian? Hanya waktu yang akan menjawab.